Apa kabar? Terutama 8 orang. Apa kabar? Baik-baik? Oke. Hari ini saudara-saudara, mari kita memulai merenungkan bagian Alkitab tadi dengan membaca Yakobus pasal 3 ayat 1. Mari kita membaca sama-sama. 3, 2, 1. Ulang. Semua ya yang bawa Alkitab baca. 1, 2, 3. Saudara-saudaraku, janganlah banyak orang di antara kamu mau menjadi guru. Sebab kita tahu bahwa sebagai guru, kita akan dihakimi menurut ukuran yang lebih berat. Bagaimana yang guru ini? Ada Ibu Andalangi, ada 3 guru. Ibu Lolo guru, Pak Fan guru, Pak Esrom guru. Ya, siapa lagi? Iya, Ibu Santi Andalangi 3 tuh. Ibu Riz, Ibu Yeni, ya, Ibu Kelmas Kosu guru. Apa maksudnya, saudara-saudara? Artinya hati-hati dengan sikap menggurui. Jadi ini bukan larang jadi guru. Atau tidak setuju jadi guru, bukan. Tetapi berhati-hati dengan sikap yang suka menggurui. Hati-hati dengan apa yang kita ajarkan, itu harus connect dengan yang kita lakukan. Itu maksudnya. Bukan larang jadi guru. Tidak ada larangan menjadi dan berprofesi sebagai guru, ya. Nah, saya mau kita baca itu untuk mengerti Yesaya. Yesaya 50 ayat 4-9. Dalam ayat 4 bagian A, di sana dikatakan, Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid. Ini sangat menarik antara Yesaya dan Yakobus. Yakobus memperingatkan jangan suka menggurui. Kaitan dengan lidah. Coba baca judulnya ya. Dosa karena lidah. Yesaya juga mengingatkan, Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid. Jadi ini kisah tentang lidah ini. Semua tahu lidah toh? Nah, itu tentang lidah. Ada lidah yang suka menggurui, ada lidah seorang murid. Sekarang tinggal tom pilih saja ini, tompe lidah ini mau jadi apa? Mau jadi seperti yang ditegur oleh Yakobus atau yang dikatakan oleh Yesaya? Kalau Yakobus kasih ingat, jangan pakai lidah untuk menggurui. Itu sama dengan Yesaya kasih ingat. Orang harus gunakan lidah seorang murid. Amin Bapak Ibu.
Bagaimana itu menggunakan lidah sebagai seorang murid? Dijelaskan oleh Yesaya ayat 4. Memberi semangat kepada yang letih lesu. Betul ya? Supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Bukan adu domba. Amin. Lidah ini bukan itu. Tetapi untuk membangkitkan semangat orang yang letih lesu. Itu lidah seorang murid. Amin. Yang kedua ayat 5. Lidah seorang murid itu terkait dengan telinga juga. Ayat 5 mengatakan, Tuhan Allah telah membuka telingaku dan aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. Jadi kalau lidah murid, telinga murid juga. Selalu dengarkan apa yang dikatakan Tuhan. Lidah murid terkait juga dengan torang pe punggung, torang pe pipi, dan torang pe wajah. Ayat yang ke-6. Aku memberi punggungku kepada orang-orang yang memukul aku, dan pipiku kepada orang-orang yang mencabut janggutku. Aku tidak menyembunyikan mukaku, wajahku, ketika aku dinodai dan diludahi. Ini artinya karakter itu adalah sabar dan bijaksana. Jadi betapa luar biasanya lidah ini. Lidah seorang murid. Saudara-saudara, tidak gampang memiliki lidah yang begitu. Itu dalam proses yang panjang. Dan di dalam proses yang panjang itu, Tuhan akan menolong kita, menjadikan lidah kita sebagai lidah murid. Itu yang dibilang Yesaya ayat 7 sampai 9. Tetapi Tuhan Allah menolong aku sebab aku tidak mendapat noda. Ayat 8. Dia yang menyatakan aku benar telah dekat. Siapakah yang berani berbantah dengan aku? Ayat 9. Sesungguhnya Tuhan Allah menolong aku. Ini tak bisa sulap. Lidah seorang murid itu bukan hasil sulap, tetapi diproses dalam kehidupan ini. Tidak seperti balik telapak tangan langsung jadi, tetapi proses. Dan dalam proses itu Tuhan datang menolong kita. Nah, yang paling menarik ayat 9 bagian akhir. Sesungguhnya mereka semua akan memburuk seperti pakaian yang sudah usang. Ngengat akan memakan mereka. Tidak sia-sia ini kalau torang lidah ini sebagai lidah murid. Amin. Tidak sia-sia. Ada gunanya dalam hidup kita. Begini saudara-saudara, yang sering menjadi masalah oleh karena lidah itu adalah torang ini suka tularkan. Sering torang tularkan tompe lidah yang dikritik oleh Yakobus itu kepada orang lain. Lidah yang suka menggurui ini, suka kasih tular supaya orang juga pelidah sama itu. Itu masalahnya di situ. Saudara-saudara, itu sama dengan torang buka, torang peke busukan. Amin. Kan Yakobus bilang, jangan pakai lidah suka gurui orang. Sekarang kalau torang kasih tular ke orang lain,
Sama dengan tong kasih tahu tong pebusu ke orang lain. Torang pe kelemahan ke orang lain. Saya kalau dengar orang cerita orang pebusu, kong dia cerita di beberapa orang, itu saya anggap dia sama dengan orang yang dia ceritakan. Beda dengan kalau dia menceritakan kepada seseorang yang dia percaya. Dia curhat, artinya dia minta topangan. Sampai di situ saja dia cerita. Tidak akan dia ceritakan lagi kepada orang lain. Itu lidah seorang murid. Tapi kalau dia bilang ke sana, cuma bilang pangana jangan bilang orang. Ke sana lagi dia bilang yang sama, cuma pangana kita kasih tahu ini. Ke sana lagi cuma pangana jangan bilang-bilang. Ini bukan lidah seorang murid. Belum lagi yang dapat dengar dia sambung lagi ke sana. Ya, cuma pangana kita kasih tahu. Tadi dia ada bilang begini pak kita. Itu masalahnya. Beda kalau ada seseorang menghadapi pergumulan, dia datang kepada orang yang dia percaya, apakah suaminya, apakah istrinya, apakah majelisnya, apakah pendetanya. Lalu dia ceritakan. Tapi sampai ke situ saja dia berhenti. Artinya itu dia sedang bergumul. Bukan dia sedang menjual orang. Bukan dia pakai lidah Yakobus. Tapi dia pakai lidah Yesaya. Saudara-saudara yang kekasih, torang semua ini murid. Dan torang pe guru cuma satu, yaitu Yesus Kristus. Karena itu jangan suka baku nilai. Karena daftar nilai cuma di tompe guru itu. Amin. Cuma dia yang pegang itu. Sefnat ngana masih C. Bolong B. Apalagi ya, bolong. Cuma dia yang tahu. Hak itu padanya. Yang torang baku nilai. Torang ini murid semua. Amin. Belajarlah terus sebagai murid kepada Yesus sebagai guru. Karena sekolah pada Yesus gratis. Terbayar SPP kan? Gratis. Dari lahir sampai mati. Dia adalah guru kehidupan. 8 orang yang hari ini sidi, jangan bilang so sidi, kong berhenti sudah belajar. Belajar terus. Ya? Mau 8 orang? Termau? Barang saya terdengar, mau? Ini sama dengan yang naik bahtera itu 8 orang ini. Keturunan Nabi Nuh, 8 orang naik bahtera itu. Ya. 8 orang itu memulai kehidupan baru kan? Sesudah akhir bah. 8 orang ini juga memulai kehidupan baru. Amin. Belajar terus. Jadi murid terus. Jangan bosan belajar kepada guru kita. Guru yang agung. Yesus Kristus. Semua kita. Apakah ibu guru? Apakah bapak guru? Apakah bapak ibu dosen? Apakah SMP? SD, TK, PAUD, semua murid di hadapan Tuhan. Mari untuk menjadikan lidah kita lidah seorang murid. Tuhan Yesus memberkati. Amin.